kenapa itu petani masih begitu-begitu kesian. Pada saat nanti petani habis, kita makan apa? Kau dong, apa yang kau mau ambil kau jadi petani nak? Menjadi petani, bisa jadi sukses, bisa lebih banyak gaji tak dari PNS. Melihat ada produknya berupa dana desa, tapi kok kenapa yang dibangun masih tidak sesuai kebutuhan? Kebanyakan dari saya sebagai petani, tapi dia bikin program yang tidak ada hubungannya sama petani. Kemiskinan di desa. Mau kau melihat ketertinggalan desa. Pemilih-pemilih itu dia tidak cerdas juga memilih. Yang dihasilkan adalah pemimpin yang tidak cerdas juga. Saya maju, ini program yang saya bawa. Saya maju, ini program yang saya mau bawa. Saya berani bikin program karena ada dananya. Ini kan ada dana. Bayangkan satu desa, dia penduduknya lebih 1.000, bisa dapat 1 M per tahun. Betul. SD bisa bilang saya mau mesejahterakan masyarakat. Anak TK baru belajar bicara juga bisa bilang. Tapi pertanyaan, siapa yang bisa paling realistis untuk mewujudkan itu? Anak muda itu saya harap pulang ke kampung. Sekarang kita bicara Indonesia, tapi kita fokus di kabupaten, pusat kota. Sementara siapa yang bangun Indonesia paling banyak? Desa. Saatnya bilang kamu kelas. Alright, Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rijal Jamal. Senang sekali akhirnya bisa ketemu lagi dengan semua kakak-kakak para netizen yang luar biasa. Nah, ini saya ajak ngobrol teman saya ini. Waduh, sudah lama ketemu, baru ketemu lagi dengan beliau. Dan saya langsung flashback ingatan beberapa, kendayanya kalau bilang beberapa puluh tahun. Tapi ini luar biasa, beliau menjadi partner yang keren banget waktu kuliah dan sekarang luar biasa. Sekarang yang dia lakukan ini banyak menginspirasi banyak orang, memberi dampak kepada masyarakat. Tidak usah lama-lama, sama-sama orang kampung, anak desa. Inilah dia, Zulfadli Marda. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Moto kiwi kita capo di. Alhamdulillah. Pada ini luar biasa. Fadli luar biasa. Saya teringat sekali langsung waktu kita kuliah. Iya. Itu kuliah kalau tidak salah Fadli ketua panitia tadi. Iya. Saya sempat korlap untuk kegiatan perisai English Contest. Oh iya. Caca ya, betul, Pak pilot. Ya, betul, pilot. Kalau Pak anniversary. Dan saya baru ketemu lagi walaupun kita selalu monitor di media sosial. 2008 itu. 2008. Sekarang 2022 deh. Kita sebut lagi angkatan Pak, kelihatan kita macolan deh. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa nih. Yang penting perasaan muda. Yang perasaan. Oh berarti cocok, berarti katanya anak muda itu bukan persoalan biologis, iya, bukan betul. persoalan umur biologis, Iya. tapi tentang psikologis. Ada juga bilang begini. Apa agak-agak roh? Yang tua itu yang selalu bicara masa lalu. Yang tua itu? Ya, biar anak muda. Ada juga anak muda selalu bicara masa lalu? Ada biasa. Ya, itu yang dibilang tua. Itu yang dibilang tua. Tapi yang muda itu biar dia tua, tapi dia selalu berbicara masa depan. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang begitu. Luar biasa. Dan saya yakin sekali anak muda di depanku ini adalah berbicara tentang masa depan. Harus begitu, optimis. Iya, sebelum saya senggol-senggol soal yang di bajumu ini Padli, bangga bertani. Hashtag betul. Bangga bertani. Kau kan sastra Inggris. Sekarang sastra pertanian. Sastra pertanian. Kita penjurusan baru itu. Gitu deh. Kenapa? Bagaimana ceritanya Padli? Kemudian seorang Padli, anak kampung, anak desa Polebone, tiba-tiba menggeluti dunia pertanian. Walaupun sebelumnya mungkin kayaknya sempat kita urusi juga bidang bahasa di. Pernah juga bikin startup. Ya pernah. Wih luar biasa. Tapi saya cerita ini kenapa bisa pertanian dari. Kenapa itu? Simpel aja. Apa? Pernah satu hari waktu saya urus startup itu. Startup kan kita tahu sendiri. Tahu. Jatuh bangun itu keras kita berjuang, apalagi anak muda. Betul. Ada satu momen di situ saya cuman mau jendela. Agar jendela maksudnya? Jendela kan saya ada kantor itu ada jendela, tapi saya buka jendela ada gedung langsung. Wih. Beda kan kalau di sini kan ada jendela luas memandang. Saya punya kantor dulu itu di belakangnya Junhas. Kita buka jendelanya besar. Tapi pas kita buka tembok. Wih. Jadi di situ saya pikir saya butuh jendela ini dan artinya saya memutuskan pulang kampung supaya saya mau jendela. Ternyata saya tidak dapat jendela, Jal. Saya dapat pintu. Semuanya itu terbuka.
Itu. Jadi saya tinggal di kota, bikin startup, tahu lah keributan kota. Kita sudah tinggal di kota. Betul. Macet lah, panas lah, kesibukan lah. Kadang kita tidak punya waktu untuk berdamai dengan diri sendiri. Sepakat. Ya, akhirnya saya pulang kampung, saya tidak dapat jendela saja, ada pintu yang luas gitu. Itu terbuka gitu, ada udara, kemacetan tidak ada. Terus cerita-cerita buruk itu rumah yang kurang, terus tekanan itu rendah. Kita bekerja menghasilkan uang, tetapi hati tetap damai. Gitu. Karena kebanyakan mungkin juga orang kota mungkin menghasilkan uang banyak, tapi kadang-kadang hatinya. Iya, betul sekali. Dan Anda temukan itu pintu tadi yang Anda maksud itu, Fadli? Iya. Di kampung, di desa. Di desa. Desa mana kan? Desa orang sebenarnya. Saya tahu cuma orang Bone ini temanku satu, tetapi desa apa lagi? Desa Lamakaraseng. Desa Lamakaraseng, Kecamatan Ulaweng. Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. Jarak Makassar ke Kecamatan Ulaweng itu 175. Maksudnya 175 kilometer. Wah, berapa jam itu, Bang? 4 jam lah santai. 4 jam. Jadi itulah inspirasi awal sehingga kau pulang. Karena saya sebenarnya berharap juga Kakak Fadli ini banyak, saya selalu mau, saya ini kan termasuk orang yang kangen-kangen Mika sama teman-temanku. Termasuk saudara ini. Karena saudara pernah pimpin kami nih. Jadi disclaimer dulu, beliau pernah menjadi ketua kami waktu masih kuliah di Unhas ya. Sama-sama jurusan sastra. Saya bergelut dalam dunia konten, ini bergelut dalam dunia pertanian. Tidak ada hubungannya dengan sastra Inggris. Jadi benarlah memang itu Pak, 80% hasil penelitian. 80% orang yang bekerja adalah yang tidak sesuai dengan jurusannya. Hasil penelitian itu. Betul. Bisa dicek di Google itu valid. Berarti apa yang clear ini? Sistem pendidikan bagaimana? Walau alam. Walaupun memang kadang-kadang kan berubah. Passionnya saya berubah, Padli enggak begini. Kalau tadi Padli kan berubah passionnya, bukan berubah passion, jadi berubah apa sih istilahnya? Berubah keinginannya atau apa? Kalau saya passion banyak, Jal. Banyak. Passion saya satu, artinya satu tapi keluarannya banyak. Saya senang belajar. Dalam segala hal. Tetapi kan semakin dewasa kita juga punya harus hidup settle kan, harus stabil itu. Ternyata saya temukan di pertanian di kampung, di desa. Bukannya pertanian itu selama ini image-nya, Fadli, mohon maaf. Kau dong, apa yang kau mau ambil kau jadi petani nak? Masih sekolah kau. Lo kau di kotai. Kalau pulang kau ke kampung bertani agak mualah. Lihat bapak ini jadi petani tidak sejahtera. Betul. Kenapa Anda tiba-tiba langsung mau bertani ini, Pak? Kalau itu di desa lagi. Iya, kalau itu pemahamannya orang tua kan artinya belum melihat lebih banyak pandangan. Kita kan dari sekolah, dari kota sekolah kita melihat lebih banyak perspektif. Seperti itu. Ternyata dari semua bisnis yang ada, itu kan ada beberapa bisnis yang kemungkinan tidak akan jatuh. Kesehatan kan. Kemudian, digital masih bisa. Ada satu saat ketika misalnya dunia dalam keadaan krisis, atau dunia mau taruh kita ambil kemungkinan yang lucu-lucu, ada zombie. Kan? Kira-kira orang butuh digital tidak? Betul. Butuh WA tidak? Padahal di depan rumahnya sudah ada kutuk-kutuk zombie. Tidak. Orang butuh apa? Makan. Orang butuh apa? Obat. Siapa yang kerjakan ini makanan, industri makanan? Siapa? Petani. Jadi kalau kita mau cari pekerjaan yang paling stabil itu dan tidak akan ada matinya, itu petani. Persoalannya sekarang bagaimana kita bisa mengkonversi petani yang dulu itu menjadi lebih modern dan bisa artinya lebih baik. Saya tidak mau panjang lebar, saya sudah buktikan. Saya jadi petani di kampung bisa settle dan bisa artinya kita bukan berdasi juga kan jarang itu ada petani berdasi. Kita cuma pakaian lebih bagus, rapi, dan bisa menghidupi keluarga. Dan tetap bisa santai-santai, healing. Dan juga sekaligus memberdayakan para petani yang ada di kampung ini. Betul. Kita bisa itu. Artinya kan anak-anak kalau orang bilang istilah petani milenial, petani milenial. Saya tidak mau panjang lebar kenapa istilahnya seperti itu, tapi memang kecenderungan sekarang pertanian sudah lebih bagus. Anak-anak muda yang goyang. Anak muda goyang dan peluangnya lebih besar lagi kalau kita lihat agenda global itu. 2040. Kemungkinan dunia akan krisis pangan. 2040. Ya, kemungkinan akan krisis pangan. Kenyataannya hari ini kita ambil data di Bone saja. Petani itu kebanyakan umur-umur tua. Itu fakta di lapangan. Ada yang muda tapi dia bertani karena nasib.
Tidak ada pekerjaan lain, tidak ada sekolah ya Selain bantu itu. orang tua. Oke. Nah, akhirnya apa? Yang bertani itu semakin lama semakin kurang. Yang Iya. tua mati, yang muda kemudian mencari pekerjaan lain. Oke. Pada saat nanti petani habis, kita makan apa? Krisis pangan, dan itu agenda global. Semua dataran di dunia itu petaninya habis. Petaninya habis. Dan pertumbuhan penduduk naik terus. Naik terus. Jadi betul. jumlah orang mau dikasih makan itu tambah banyak. Tambah banyak. Tapi yang bikin makanan tambah sedikit. Tapi makanan ada. Tapi yang bikin makanan ini yang sedikit. Iya. Kurang bergairah. Memang tidak ada yang mau jadi petani, begitu dia. Begitu nih, tidak ada yang mau jadi petani. Tidak ada petani. Karena Nah, mungkin faktor apanya? Faktor ekonomi salah satunya. banyak, salah satunya faktor ekonomi. Oke. Tapi sampai hari ini saya tahu pemerintah banyak mendukung. Oke. Kemudian agenda global juga banyak memberikan bantuan-bantuan pertanian. Oke. Artinya kita anak-anak muda ini punya peluang. Oke. Kan kita dalam posisi orang sedikit minati tapi banyak kebutuhan, kan itu potensi bagus Potensi. untuk pasar. Ada bisnis di situ. Cuman kalau orang tua yang kemudian tidak paham tentang itu, mereka tidak mau terjun. Tapi kita yang anak muda kan kita selalu melihat masa depan. Masa depan. Seperti tadi, melihat Iya. masa depan. Ya kita terjun di situ. Kan itu potensinya banyak, permintaannya banyak, Permintaannya banyak, yang bikin sedikit. ya bikin sedikit. Kita nyemplung situ kan kita ambil banyak Oke. pasar kan, seperti itu. Jadi peluang pertanian sekarang itu enggak kayak dulu. Sekarang sudah besar peluang pertanian. Sudah besar itu. Ya, betul. Tadi yang kau bilang ini Padli, kau nyemplung ke situ. Artinya apa ini? Kau ini betul-betul memang bertani atau memberdayakan para petani? Saya petani. Petani? Saya Maksudnya yang menanam, nyangkul, termasuk juga untuk manajemennya, manajemennya, pemasaran. Sampai hari ini kita sudah bikin manajemen yang bagus. Artinya kan tidak selamanya juga kita harus di lapangan terus. Iya. Tapi petani milenial itu, kita sudah paling tidak memang terjun di lapangan. Kita sudah bisa urus manajemen, kita bisa urus pemasaran, marketing, kita tentukan market share-nya apa, target marketnya apa, komisi packaging produknya seperti apa. Itu kita namanya. Orang tua kita kan tidak pikir itu. Betul. Nah, kalau saya sekarang kan sudah ada 2017 itu berdiri Rumah Sayur Bone. Rumah Sayur Bone. Rumah Sayur Bone. Memang dia basisnya hidroponik awalnya, tapi sekarang kita sudah produksi banyak. Ada selada, ada tomat cherry, ada melon, ada paprika, dan kita sudah sampai Makassar kirim. Sudah sampai Makassar dan alhamdulillah sudah ada tanda tangan kontrak dengan beberapa mitra. Iya, seperti itu. Untuk kemudian suplainya Artinya kan kita tidak masuk lagi ke pedagang yang curang-curang itu. Betul, Dia betul. haji sendiri. Betul. Ale nama malai. Ya. Jadi petani tanam 1.000, dia jual ke 3.000. Nah, kita untungnya cuma 200, dia untungnya sudah 2.000. Kan begitu. Nah, sekarang anak milenial ini dia terjun bertani, dia bisa buktikan bahwa kita bisa tanam modal 1.000 untuk 2.000 langsung pindah satu kali. Customer, end user, kan bisa seperti itu. Anak muda Luar itu semua biasa. model-model bertaninya seperti itu. Model-modelnya seperti itu. Dan kelihatan memang buktinya ketika anak muda bergerak ini untuk urusan-urusan kayak pertanian ini, hasilnya kelihatan. Cepat. Dan perlu catat aja, bukan cuma saya. Bukan hanya hampir di semua kabupaten, hampir semua sudah banyak anak-anak muda yang bisa buktikan bahwa pertanian itu atau menjadi petani bisa jadi sukses. Bisa lebih banyak gaji tak dari PNS. Dengan catatan betul-betul Anda pulang betul-betul mengelola rasa cinta itu. Iya. Oke, saya mau coba olah ke situ, Padli. Harapanku saya ini, Padli, adalah kau menjadi anggaplah paling tinggi duta besar lah ya kira-kira ya. Tour guide lah kemana-mana, ke Turki ya. You can speak English well. I know your skill like that. Dan sekarang you kembali ke desa, bro. Mager capek, dan kau lihat tadi ternyata saya tahu kenapa kau pulang ke desa, salah satunya adalah pertanian. Nah, sekarang maksudku ini, apa lagi keresahanmu ini? Apa yang kau rasa masih kau resah di desamu ini? Karena saya tahu sekali itu anak muda itu selalu resah. Contoh sederhana, kenapa ada yang menciptakan listrik, menciptakan lampu? Karena dia resah dunia gelap. Betul. Ya kan begitu. Kenapa orang menciptakan kendaraan apa segala macam? Karena mobilitas kita ini lambat. Ciptakan kendaraan. Dari keresahan. Saya mau tanya, aku penasaran sekali. Sebenarnya kau ini apa keresahanmu sekarang kau tinggal di desamu?
Jadi kan pas 2017 itu saya pulang 17. Dari Makassar ya? Makassar. Anda pulang Ke kampung. situ kan kita sudah punya pengalaman. Iya, Sudah iya, jadi iya. CEO lah, sudah jadi co-founder lah. Oke. Pulang Punya startup, sempat punya startup. pulang langsung bertani. Ya, Nah, kan kita lihat kenapa itu petani masih begitu-begitu kesian. Salah Di satunya, desa ini? Di desa. Oke. Dia ketergantungan permintaan dari luar. Kalau harga di luar turun, akhirnya segitu juga kesian pemasukannya. Betul. Kemudian pembangunan di desa, terutama pembangunan di desa itu saya pikir kayak banyak potensi yang bisa dibangun, tapi tidak dibangun. Jadi dia merubah persepsi pembangunan desa. Dulu kan sistemnya pembangunan desa membangun desa. Membangun Tapi desa. sekarang diubah menjadi desa membangun. Oh, beda itu ya? Beda. Membangun desa dan desa membangun itu beda. Membangun desa artinya begini. Dikasih ki uang sama pemerintah pusat. Oke. Bikin ki WC 5. Dibuat tuh WC 5. Dibuat WC 5. Dana ada, disuruh bikin WC 5, bikin WC 5. Tapi membangun desa, dikasih ki uang, mau bikin apa terserah warga desa. Itu Dia desa membangun dirinya sendiri. itu dibilang desa membangun. Desa membangun. Artinya desa membangun, desa yang bangun dirinya sendiri. Jadi kita dikasih uang, nanti warga desa yang tentukan mau kak bikin ini, mau kak bikin sesuai dengan potensi yang ada. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika saya pulang kampung, saya kemudian melihat undang-undang ini, saya melihat ada produknya berupa dana desa. Tapi kok kenapa yang dibangun masih tidak sesuai kebutuhan? Ada malah beberapa desa yang dia tidak pakai uang ini, kasih kembali. Mager loh. Tidak bisa bikin deh. Oke, kembali lagi ke soal sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia. Kayak begitu. Jadi ada banyak potensi yang saya ada itu anak muda yang dibilang resah. Saya bukan lagi resah, gatal itu. Gemes. Atasnya keresahan kita rasa juga rasa sekali saya, Pak. Ada misalnya yang bisa diperbaiki, kita bisa perbaiki, ternyata tidak diperbaiki, pasti gatal. Iya, ada keresahan tak? Saya dari 2017 saya lihat begitu. Kenapa ini tidak begini? Padahal ada prosedur, ada anggaran, ada ini, ada perangkat-perangkat secara struktur. Betul. Oke. Kenapa tidak dikerjakan gitu? Kakak Fadli, saya termasuk berteman banyak dengan kepala desa, termasuk dengan ketua Abdesi Sulsel, Ibu Ayu, dan juga orang Bone. Selalu saya sampaikan juga keresahan-keresahan itu. Stigmanya begini jika Kakak Fadli, selalu itu yang kau bilang mau kau lihat kemiskinan di desa, mau kau melihat ketertinggalan di desa, mau kau dibilang teknologi minim desa, mau kau lihat pokoknya hampir semua kurang-kurang itu desa. Nah itu kadang-kadang membuat juga saya resah, Fadli. Tidak begitu. Nah kita ini orang kampung, Pak, orang desa. Pada itu to kampung kasih. Tapi kemudian itulah gunanya kita belajar. Karena hakikat yang pernah kita dengar senior Pak itu, dia bilang bahwa gunamu kau sekolah. Dosen-dosen tak bilang, prof tak bilang, kau belajar inilah, pulang kau ke kampungmu bangun. Mungkin ini yang sedang saya baca pikiranmu ini. Kau ingin pulang bangun desamu dan sebagainya dengan segala pengalaman, pengetahuan dan keresahan itu tadi. Betul. Nah sekarang pertanyaanku sederhananya Pak Lim, kalau kau ingin bangun desa, apa yang akan membedakan dengan desa-desa yang lain kalau kau misalnya ingin bangun gitu desamu? Anggaplah berarti melalui jalur kepala desa, karena sekarang banyak sekali kepala desa milenial ini, trennya luar biasa. Nah sekarang apa yang akan membedakan? What's something new in your program? Berat ini pertanyaan aja. Saya minum dulu. Memang ini rapid meringankan segala pertanyaan. Kira-kira begitu. Langsung ringan. Langsung. Oke. Magar Capo. Setiap desa itu pasti beda Pasti beda. Beda apa? Desa, bahkan desa bertetangga pasti akan beda karena potensinya beda-beda. Beda potensinya. Terus apa yang bisa dimaksimalkan juga beda-beda, orangnya beda-beda, pemandangan alamnya beda-beda. Betul. Masalah desa, masalahnya beda-beda. Oke. Jadi cara penyelesaiannya, pertama yang kurang sekali dilakukan oleh banyak pemimpin-pemimpin desa, mereka tidak melakukan pemetaan. Dia tidak mapping. Dia mapping. Problem mapping. Menarik ini. Dia tidak petakan apa masalahnya di desaku. Seperti misalnya itu. Banyak orang yang kebanyakan desanya sebagai petani, tapi dia bikin program yang tidak ada hubungannya sama petani.
Itu kesalahan pemetaan itu berarti. Iya, karena dia tidak petakan apa sebenarnya yang dibutuhkan desa. Sama tadi saya bilang, dia tidak melaksanakan desa membangun. Dia asal sekedar jalan. Yang penting ada. Dan kan kita tahu kualitas demokrasi kita di desa kan. Di kota aja kan kita masih belum bisa mencetak pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Karena begini Jal. Demokrasi itu dia kelemahannya kalau dia pemilihnya atau orang-orangnya itu tidak memilih dengan akal yang baik, tidak mawas. Mawas pemimpin yang akan dipilih. Juga tidak akan berkompetensi, tidak akan mawas. Berarti tergantung pemilihnya. Tergantung, di situ kekurangannya demokrasi. Saya senang dengan demokrasi karena melibatkan semua orang. Tapi kalau orang-orang di bawah itu, pemilih itu dia tidak cerdas juga memilih, yang dihasilkan adalah pemimpin yang tidak cerdas juga. Contoh di desa kan kita lihat di desa. Selama ini kalau kita lihat pemilihan di desa, kebanyakan itu orang memilih karena pertama keluarga. Sapu seku. Lagoku. Iya. Seperti itu. Itu disebut dengan politik identitas. Itu politik identitas. Itu calon pemimpin orang asli orang asli sini pasti itu dulu ditanya. Kalau ada pendatang, pendatang, jam biarpun dia bagus programnya, tidak akan dipilih. Itu politik identitas. Kemudian ada juga politik praktis. Jadi pertama tadi politik identitas. Contoh kayak begitu tadi. Politik praktis. Orang mau jangka pendek. Jadi misalnya begini, ada calon. Dia datangi, ada orang situ banyak masanya. Bosku, kasih mama sata 50 orang lah, aku kasih kepala dusun. Kan begitu biasa. Iya biasa. Yang kita banyak yang tahu itu. Aku kasih sekdes. Kasih kepala kaur. Tapi kasih goyang semua itu masa tak pilih Kak. Sementara ini yang dikasih goyang, yang punya masa ini belum tentu dia punya kapabilitas untuk memimpin. Akhirnya terpilih. Ternyata dia terpilih, ternyata dia tidak punya kompetensi memimpin. Beda orang yang punya masa dan beda orang punya pemimpin, bisa memimpin, beda itu. Begitu Di. Dan itu yang terjadi di masyarakat. Kalau ada pemilihan selama ini di daerah saya misalnya, sudah berapa tahun itu cara kita memilih selalu seperti itu mapaku tuturo. Tidak pernah kita melihat bagaimana visi misinya, bagaimana rancangannya ke depan. Kan saya selalu diajari orang tua itu agar ada dua kriteria kalau kita menjadi pemimpin. Dua kriteria. Pertama taita dulu kedo-kedonya atau sifatnya. Maceko-ceko bilang maceko-ceko banyak anunya jujur, apakah dia jujur, amanah kan seperti itu. Yang kedua kita lihat bagaimana visi misinya. Tapi kan kalau ditanya Kak bilang bagaimana misalnya ide lo mendre. Utanya bagaimana sifat tak pasti magelo mana di pedaka tuh? Magelo mana? Penggaukaku. Pasti magelo mana. Jadi tidak usah persoalkan itu, kita tidak usah tanya apa bagus tak. Karena pasti bagus mana yang dibilang toh. Jadi saya tanya orang lain bagaimana itu Rijal, bagaimana rekam jejaknya seperti itu. Jadi saya tidak butuh jawaban dari kita. Tapi orang lain yang biarkan orang lain dan biarkan pengalaman saya terhadap kita yang menjawab itu. Kemudian apalagi yang dilihat visi misinya. Makanya utanaki agak visi misi tak. Kita jelaskan nak, kalau misalnya kita satu arah, pilih Nah selama ini kan tidak ada proses yang seperti itu. Begitu. Ya kan hanya kita karena itu tadi di situ. Ada identitas, ada praktis. Padahal kita coba itu visi memang dia dari bahasa Inggris vision kan. Itu kalau tidak salah itu dari bahasa Prancis, kemudian dipinjam ke Indonesia. Di Indonesia diterjemahkan menjadi penglihatan. Vision kan. Tapi kalau visi langsung dipakai di bahasa Indonesia, memang dari Inggris, memang dipinjam dari bahasa asing lain, kemudian masuk di Indonesia. Tapi kita orang Bugis sudah kenal itu dari lama. Ada papasannya tomaton tak bilang begini aja. Agak menarik. Narek ko engka mulolok kese di kampung. Tai dolo alemu engka korna peloka. Iya. Biasa kita dengar. Orang dengar. Kalau sebelum kita pergi ke suatu tempat, dilihat dulu diri, tak bayangkan diri. Ada Kak di sana berdiri.
baru berangkat. Insya Allah sampai dengan selamat. Letu memang apa joka? Letu memang apa joka? Itu yang paling sering kita dengar. Cocok. Itulah definisi yang paling bagus tentang visi. Visi kearifan lokal berarti di visi versi kearifan lokal. Ya. Biar kita terjemahan di mana-mana itu paling bagus itu menjelaskan visi. Jadi kalau kita mau memilih pemimpin, kita dulu kote gini kita alena di masa depan. Wow. Di mana dilihat dirinya di masa depan? Bagaimana melihat desanya di masa depan? Kalau satu pandangan, satu paket, acu ini. Oke. Artinya begini, saya taruh misalnya banyak masaku, ada 500 orang. Oke. Tapi sama Pisita, saya dorong masaku untuk pilih. Jadi kita tidak politik praktis, kita politik sesuai dengan memang arah pembangunan tak. Sefrekuensi. Iya. Jadi kita tidak harus kasih saya jabatan. Karena sama Pisita, saya dukung karena betul nama pakai jalan. Kalau dukung nih tercapai Tony keinginanku. Tercapai Tony, betul. Kenapa saya butuh lagi ini? Kenapa butuh saya jabatan dan lain-lain. Kemudian kita pilih siapa yang bisa menjalankan itu visi misi kita. Kita tentukan jabatannya ini. Nah, kalau desa sekarang ada sistemnya undang-undang yang baru sudah melalui seleksi. Jadi semua yang kayak kepala dusun, kepala des itu semua diseleksi. Diseleksi. Ada indikatornya di. Ada indikator. Jadi sekarang kan masih banyak yang kepala desa semena-mena. Banyak begitu. Banyak. Kalau bukan pendukungnya tendang, namanya politik. Walaupun kemudian orang itu punya kompetensi. Betul sekali. Tapi kalau bukan ke pendukungku bos, wabillahi taufiq wal hidayah. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, menarik ini. Dan menurutku begini, saya selalu berpikirnya sederhana Kakak Perli. Oke, kenapa orang akhir-akhir ini selalu membicarakan kepala desa? Hampir semua trending itu berbicara tentang desa. Banyak orang tiba-tiba peduli kepala desa karena anggarannya. Betul. Banyak anggarannya, maka ke sana lah. Berarti anggaran yang menggerakkan. Gini. Itu bagaimana Anda menanggapi, Pak? Sekarang kita kembali tadi ke undang-undang desa. Undang-undang desa. Saya ingat betul ketika pendiskusian ini undang-undang desa, produknya kan dana desa itu yang paling banyak diperbincangkan. Betul. Oke. Dana desa itu sebagai produk undang-undang desa, salah satu harapannya supaya calon-calon mulai berpolitik anggaran. Dulu kan tadi bilang politik praktis, politik identitas. Tapi karena ada dana desa, diharapkan ada calon-calon baru, ada orang-orang baru yang misalnya bukan bangsawan, bukan keturunannya desa yang lama. Tiba-tiba dia maju dan berani menyampaikan program-program yang terobosan baru. Karena dia berani, karena sudah ada dana yang disiapkan. Dulu kan tidak ada. Jadi orang dulu menjadi calon desa tidak tahu mau bikin program apa karena tidak ada uang. Jadi kalau dia janji program pasti uang pribadinya siap nak pakai. Sekarang ada dana desa, diharapkan supaya pemilihan di kontestasi politik desa orang mulai berpolitik anggaran. Saya maju, ini program yang saya bawa. Saya maju, ini program yang saya mau bawa. Saya berani bikin program karena ada dananya. Nah, itu yang diharapkan supaya ada dana desa. Jadi dana desa dengan dari produk undang-undang ini diharapkan memang supaya kita tidak lagi berpolitik identitas, tidak lagi berpolitik praktis. Seperti itu Jal. Makanya dana desa itu sebenarnya menjadi hal yang seksi untuk dibahas di setiap saat. Karena ini kan ada dana. Bayangkan satu desa, dia dari penduduknya lebih 1000 bisa dapat 1 M per tahun. Betul. Mau diapakan ini 1 M? Kita harus bahas ini di setiap pemilihan kepala desa yang ada. Justru di pemilihannya dibahas ini. Iya, karena kan selama ini kan kita tidak pernah bahas itu. Yang kita bahas cuman siapa keluarganya siapa. Jadi kita akan memilih pemimpin yang dia bisa jabarkan dari uang segini, kita bisa bikin ini, terutama kita bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Yang tujuannya muaranya akan kembali kepada masyarakat desa. Tercipta yang namanya kesejahteraan. Betul. Itu yang saya bilang Jal. Coba Jal. Pemetaan tadi itu yang saya tangkap tadi. Kita coba datang itu satu kantor desa masing-masing di beberapa desa terutama di Bone. Kita coba cek itu visi misinya yang tertempel. Pasti selalu ada kesejahteraan di situ, membangun kesejahteraan masyarakat. Tapi coba kita tanya kepada desanya, bagaimana realisasinya ini supaya membangun kesejahteraan? Banyak itu yang tidak bisa jawab. Karena sekedar visi misinya sekedar persyaratan administratif pada saat pendaftaran. Harusnya ini dibahas. Harusnya setiap pemilihan kita berkelahi di situ siapa yang paling bagus visi misinya. Betul. Berkelahi dalam tanda kutip ya. Iya betul. Siapa yang bisa membangun rancangan pembangunannya yang paling
realistis. Anak SD bisa bilang saya mau mensejahterakan masyarakat. Anak TK baru belajar bicara juga bisa bilang. Tapi pertanyaan siapa yang bisa paling realistis untuk mewujudkan itu? Itu yang harus kita temukan. Itu harus kita temukan karena ini sudah ada anggarannya. Ada anggarannya. Anggaran ini mau kok apai? Iya betul. Dia jadi apa dan akan kembali seperti apa ke kami? Iya. Ini harusnya yang ramai di desa. Itu yang harus ramai Bukan pada saat proses pemilihan kepala desa banyak kacau-kacau biasa saya lihat. Banyak kacau-kacau. Bukan itu yang kita harapkan. Yang banyak terjadi itu dibikinkan acara karaoke. Karaoke. Nah? Sebenarnya tidak salah juga, bagian daripada hiburan mungkin ya. Tapi persoalannya saya tidak masalah aja. Kalau orang ada calon, dia bikin acara besar-besaran setiap malam, silakan. Tapi usahakan pada saat malam itu yang dibahas adalah rancangan pembangunannya. Jadi saat sebelum pemilihan, pemilih itu sudah jelas bilang kalau saya pilih ini akan dibikin. Ketika nanti dia meleset dari sesuai rancangannya, warga desa bisa memprotes. Ada jalur BPD. Tapi ketika tidak pernah dibahas ini visi misi, warga desa mau protes apa? Nah, tidak pernah ada dijelaskan mau bikin apa. Kan begitu jadi warga desa. Cuma cuek juga. Iya kan seperti karena itu. Kan oke. Nah, namanya kualitas demokrasinya begitu. Makanya mulai dari sekarang, apalagi pemilihannya akan datang, mulailah kita didik itu para pemilih supaya jangan asal pilih. Apalagi yang money politics kan, itu siapa kasih. Mulailah kita bahas apa visi tak, apa rancangan tak. Kalau kita sejalan saya pilih Ki. Seperti itu ya. Oke. Saya akhirnya berpikir bahwa ini memang akan jauh lebih cepat percepatannya. Bukan berarti kita menganggap bahwa mohon maaf yang tua atau yang senior itu tidak ada yang bisa bikin. Bukan soal itu. Tapi ini soal kompetensi. Betul. Soal permasalahan di desa tahu jika. Karena ketika orang tahu penyebab apa, tahu masalahnya apa, penyebabnya apa, tahu solusinya. Kira-kira sederhananya begitu. Sekarang pertanyaanku sederhana, apakah kemudian bukan asumsi yang kau sampaikan tadi ini murni dari hasil pribadimu saja atau memang kau dengar dari masyarakat? Saya dari tahun kembali kampung memang turun bertani 2017 tadi itu 2017 langsung tanam jagung. Tanam jagung manual seperti petani-petani yang lainnya. Di situ kita lihat harga pupuk naik. Kalau pupuk kan selalu masalah dunia akhir Pak. Panjang itu persoalan. Iya persoalan. Pestisida naik. Tapi harga segitu-segitu saja. Betul, Dik. Kan itu seharusnya itu kan ada dana desa. Kenapa tidak pemerintah desa dia bikin toko tani, dana desa ini disumbangkan bukan disumbangkan sih, dikasih ke BUMDes. BUMDes ini nanti dia beli semua produk-produk yang dibutuhkan pertanian, racun, pupuk. Nanti petani dia bisa beli ke situ dengan sistem kredit tanpa bunga dan tanpa tenggat pembayaran yang mengikat. Kan bisa selesai persoalan. Iya. Kemudian harga jagung, taruh kita ambil harga jagung hari ini dia 3.000. Kemudian saya cek 1 minggu terakhir turun terus. Tapi coba aja, saya lihat dia ya fakta di lapangan ini. Saya punya kebun, saya punya tetangga ini punya kebun, dia pelihara ayam, ayam potong, Di depannya dia punya kebun jagung, jagung pakan. Ini jagung pakan dibeli dulu ke Makassar di gudang dia dipipil, dikembalikan lagi ke ayam potongnya, dikasih makan. Jadi bayangkan ini jagung sirkulasinya, iya betul. Mau balik ke depan rumahnya Ji. Iya. Sekarang kenapa pemerintah tidak menyelam memotong mata rantai di situ? Kan bisa. Dan inilah yang sebenarnya banyak menyiksa masyarakat petani. Betul. Karena itu tadi harusnya ada intervensi pemerintah bisa memotong jalurnya sehingga manfaat atau hasil yang bisa didapat oleh masyarakat. Makanya itu prioritas dana desa sekarang ini akhir-akhir ini itu memang ke pemulihan ekonomi, dan bentuk realistisnya di lapangan adalah penguatan BUMDes, badan usaha milik desa. Betul. Yang seperti itu tadi harus diikat oleh BUMDes. BUMDes beli ini, dia BUMDes beli jagungnya, dia olah, pipil, baru kasih beli lagi. Bisa jadi. Kalau saya secara realistis, saya sudah di lapangan, saya sudah survei ke sana kemari. Kalau hari ini kita bisa jual 3.000, tapi kalau kita olah itu, kita bikin pabrik dryer saja dengan pimpinan, kita bisa menjual harga 5.000. Jadi bayangkan petani yang tadinya jual 2.000, kita bisa jual 3.000, 4.000. Bisa naik itu. Iya betul. Yang penting ini dimanfaatkan.
BUMDesnya ini dikelola dengan baik. Dan kewenangan itu ada di kepala desa Ada di kepala desa yang bisa dilakukan kepala. Jadi memang ini wewenang ataupun juga ruang lingkup kepala desa untuk berimprovisasi dalam setiap program desa besar sekali Kakak Fadli ya. Bisa dibilang ujung tombak. Ujung tombak memang. Iya. Jadi kalau tumpul ujungnya ya kira-kira begitulah ya. Kita sama-sama tahu luar biasa. Kakak Fadli tadi menarik yang kita bilang pemetaan dan saya kembalikan sederhana lagi. Maksud saya adalah kalau kemudian ternyata masyarakat, warga meminta Anda jadi kepala desa dengan apa yang Anda sampaikan tadi, biasakan itu pemimpin itu ada yang bukan janji tapi komitmen. Seumpama ternyata maksud saya adalah apa yang kau ingin minta ke masyarakat supaya apa tadi yang kau sampaikan ini benar-benar terrealisasi. Yang pertama, jadi ceritanya nih Pak Adli sedang berbicara dengan orang di desa ini. Agak lo topau. Saya begini saja pesannya kepada warga-warga desa secara umum sebenarnya, secara semua warga-warga yang hidup dalam naungan demokrasi. Dalam naungan demokrasi. Kita mulai perbaiki nalar, kita mulai perbaiki ajana simite makeda ini keluarga, ini ayana jancingaka. Tapi tani bawa makeda itu kapasitasnya bisa mimpin atau tidak. Kedua programnya apa. Jadi saya cuma berharap setiap warga desa sudah memulai merubah caranya memilih. Seperti itu. Kan yang tumpul siapa? Pemimpinnya. Siapa yang menyebabkan pemimpin tumpul? Pemilihnya yang tidak memilih pemimpin tajam. Kan seperti itu. Jadi saya harapannya siapapun itu calon pemimpinnya, apakah dia nanti kepala desa, apakah legislatif, apakah kemudian gubernur, bupati, masyarakat tolong kita cerdas memilih. Tolong kita mulai bahas visi misinya seperti apa. Tidak usah lagi itu politik praktis, tidak usah lagi politik identitas, apalagi money politics. Sudah ketinggalan ini 2022. Betul. Seperti itu. Dan mungkin bisa jadi Kakak Fadli, saya perkuat statement bahwa dengan kita berpolitik identitas, berpolitik praktis, sudah kita lihat hasilnya. Betul. Bagaimana kita rasa? Dia gak perubahan. Masih mau lanjutkan? Kira-kira begitu di. Oke. Luar biasa. Saya akhirnya semangat juga mau. Wow. Begini jadi itu anak-anak muda. Saya berharap besar sekali sama anak muda. Anak muda itu kita kan sekarang dalam masa bonus demografi. Sepakat. Kelihatan betul itu di desa. Anak muda itu saya harap pulang ke kampung. Kalau sudah ada jiwa kepemimpinan tak sedikit, biar sedikit. Sudah ada wawasan tak tentang pembangunan, pulang ke kampung. Karena kita itu yang diharap untuk bangun desa. Sekarang kita bicara Indonesia, tapi kita fokus di kabupaten, pusat kota. Sementara siapa yang bangun Indonesia paling banyak? Desa. Tapi kalau pemimpin-pemimpin desanya tidak berani bikin dobrakan, bagaimana kita bisa lihat Indonesia betul terbangun kan? Tidak bisa. Jadi kita lebih baik kepala desa itu kemudian kita masukkan semua anak muda di situ. Maka percepatannya akan lebih cepat. Kita tidak boleh mengabaikan orang tua. Orang tua itu dalam hal kebijakan mereka punya banyak. Mereka lebih banyak makan asam garam. Kita berkolaborasi lah. Anak muda yang punya semangat kuat, dia punya visi yang jelas, dia punya semangat yang tidak terhingga, dia kembali kampung. Tidak usah jadi kepala desa, tidak harus mau jadi ketua BUMDes, mau jadi penggerak bidang ini, mau jadi ketua ini, kembali ke desa. Karena kalau bukan kita yang kembali, kira-kira mau dapat keajaiban dari mana? Betul di. Tidak mungkin. Siapa mau kasih ke uang 1M tiba-tiba? Tidak ada. Tidak ada. Anak muda yang harus memang kembali ke desa, kita bangun desa. Yang bisa pertanian pulang bikin pertanian maju. Yang bisa punya kapabilitas untuk memimpin pulang jadi calon kepala desa. Yang punya marketing yang bagus pulang jadi ketua BUMDes. Kemampuan digitalisasi masuk desa. Betul, seperti itu. Luar biasa. Akhirnya saya bisa menyimpulkan sederhana Kakak Fadli bahwa anak muda, ya mungkin memang anak muda belum terlalu kenyang pengalaman, tetapi paling tidak dia akan mencari sesuatu ketika dia memimpin. Ketika anak muda memimpin, dia akan mencari sesuatu ini. Saya harus butuh track record, saya akan dapat pengakuan. Makanya dia tidak berpikir untuk praktis-praktis. Dia tidak mau berpikir yang terlalu muluk-muluk, karena dia usianya masih muda, masih panjang perjuangannya. Kalau anak muda kemudian dia memimpin, lalu kemudian dia memanfaatkan kepemimpinannya itu dengan cara-cara yang salah atau cara-cara yang selama ini kita lihat kita kecewa,
maka yakin dan percayalah Anda bukan sebenarnya anak muda. Kira-kira begitu jadi. Iya, betul. Luar biasa. Kakak Fadli, di bagian akhir ini saya akhirnya Anda tahu apakah besok ini saya tutup channelku ini. Kayaknya saya mau bikin channel di desa ini. Gara-gara kau kasih tahu gue ini. Amin. Semoga bisa. Betul. Dan itu ada ruangnya untuk itu. Ada. Luar biasa. Bahkan ruangnya tidak terbatas. Tidak terbatas. Kita bisa eksplor di situ, berkembang lebih besar lagi. Seperti yang kau bilang tadi, terinspirasi dari jendela, kemudian ternyata pulang dapat pintu. Betul sekali. Yang sumbernya banyak sekali. Saya cuma cari jendela, kenapa saya dapat pintu ini dan saya tidak terbatas gitu. Saya bisa berkembang lebih besar. Kalau di kota segitu-segitu aja pulang pagi kerja. Betul. Di desa kita dapat banyak aja. Jadi buatlah anak-anak muda yang merasa punya desa bersyukur mengikuti itu karena Anda punya kesempatan untuk memimpin desa. Terima kasih banyak Sul Fadli Marda sudah hadir di Kamu Kelas Podcast. Sama-sama. Luar saya biasa. Harusnya berterima kasih nih. Akhirnya bisa menyampaikan apa yang saya rasakan. Saya suka yang begitu. Justru saya butuh orang-orang banyak seperti beliau ini, apalagi dengan tagline-nya di bajunya bangga bertani. Bangga bertani, harus bangga bertani. Kata bangga itu tidak sembarang, itu pride itu, Pak. Dia muncul dari banyak kompleksitas pikiran. Kompleksitas, keresahan ya lah. Kira-kira bahasa sederhana. Tadi closing statement apa yang kita mau sampaikan? Lo tak pidangi masyarakat anak-anak muda untuk singkat saja. Kepada terutama seluruh anak muda ya. Saya fokus anak muda saja. Kita sekarang kan dalam bonus demografi. Kita lebih banyak. Kalau kita kebanyakan mengurus cinta-cintaan, kalau kita banyak mengurus mabar-mabar itu aja begadang terus itu tidak ada produktivitas. Bonus demografi ini hanya sekedar dongeng belaka. Betul. Makanya saya bilang semua anak muda tolong kita mulai perbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Yang paling dekat dari kita, terutama anak-anak di desa, kita perbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Orang-orang yang kuliah misalnya, kemudian dari desa kembali ke desa, bangun desa tak. Terus kalau boleh saya sampaikan pribadi kepada warga-warga sekitar daerah saya. Ya, desa Lama Karaseng. Desa Lama Karaseng. Kepada seluruh anak-anak muda dan teman-temanku di desa Lama Karaseng. Insya Allah mulai hari ini kita bikin perubahan yang lebih baik dengan cara kita mulai ubah cara tak pilih. Tidak usah lagi politik praktis, tidak usah lagi politik identitas. Kita mulai cari pemimpin yang betul-betul punya rencana pembangunan yang bagus. Kita betul-betul bersama-sama mau mewujudkan desa yang berhasil. Kita sama-sama mau menyejahterakan masyarakat yang bukan sekedar kata-kata dan kalimat, tetapi ada realisasinya, ada penggambarannya. Seperti itu ya. Luar biasa. Besar harapan saya terutama anak muda. Iya. Karena anak muda adalah sumber perubahan. Tidak ada perubahan yang ada di dunia ini, di sejarah ini tanpa ada gerakan dari kaum muda. Jika ingin berubah, maka anak muda lah kasih tanggung jawab kepada mereka. Terima kasih banyak Sul Fadli Marda sudah hadir dan saatnya bilang kamu kelas. Makasih banyak Capo. Luar biasa. Ini kejolok. Saatnya bilang kamu kelas.